Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala, Allahumma amin. Para jemaah yang semoga mendapatkan curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan hati kita, masih memudahkan langkah kaki kita untuk menuju salah satu rumah dari rumah-rumahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalan kita semuanya menuju surganya. Allahumma amin. Dan kali ini kita sampai pada hadis yang at-tasi' wal 'ishrun, hadis yang ke-29, tentang pokok-pokok segala perkara, tentang hal-hal yang harus diketahui oleh seorang muslim, yang itu merupakan kunci surganya, dan juga pentingnya menjaga lisan dan juga perkataan. Dan hadis ini cukup panjang, bahkan ia termasuk panjang, sehingga mungkin akan kita ambil separuhnya, dan separuhnya akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku satu amalan, satu perbuatan yang amal perbuatan itu memasukkanku, memudahkanku menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu menjauhkanku dari nerakanya. Qal, maka Rasulullah bersabda, laqad sa'alta an 'azimin. Wahai Mu'adz, engkau telah bertanya tentang perkara yang besar, perkara yang luar biasa. Karena masuk surga dan selamat dari neraka itu adalah cita-cita kita semuanya. Wa innahu la yasirun 'ala man yasrahullah, dan perkara ini merupakan perkara yang gampang bagi orang-orang yang Allah mudahkan. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala murni, hanya mengesahkannya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun. Wa tuqimus shalah, dan juga mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan juga membayar zakat. Wa tasumu Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan engkau pergi haji ke Baitullah. Thumma qala, ala adulluka ala abwabil khairi. Wahai Mu'adz, maukah kamu kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun, puasa adalah tameng atau pelindung. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar, dan sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Wa salatur rajuli fi jawfil laili, dan salat seorang laki-laki maupun perempuan juga termasuk, yaitu di kegelapan malam.
thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta balagha ya'malun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala tatajafa junubuhum 'anil madaji', dan ayat ini di sini dipotong sampai firman Allah Subhanahu wa taala ya'malun, yang insyaallah nanti akan kita bahas. Thumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah kujelaskan kepadamu, kukabarkan kepadamu tentang pangkal segala perkara dan tiangnya, wa amudi wa dhirwati sanamih, dan juga puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qal ra'sul amri al-Islam, pangkal segala urusan adalah al-Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya Islam, tiangnya agama adalah as-shalah. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya adalah jihad. Thumma qala, kemudian beliau berkata, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih, maukah aku kabarkan kepadamu tentang hal-hal yang menjaga itu semuanya? Qultu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidah beliau, kemudian berkata sambil menunjuk lidahnya, waqala kuffa 'alaika hadza, jagalah ini, maksudnya lidahnya, lisannya. Qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna biman natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum mendapatkan dosa gara-gara lisan kita? Faqala sakilatka ummuk, ibumu kehilanganmu wahai Mu'ad. Ini bahasa uslub orang Arab ya, yang untuk kata selanjutnya agar diperhatikan. Wal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa as-sa'id wal sinatihim. Apakah manusia dia diseret di atas wajahnya atau di atas hidungnya ke dalam api neraka kecuali hasil dari perbuatan lisannya? Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya banyak memberikan pesan-pesan kepada umatnya. Sabda beliau yang dimulai dari pertanyaan Mu'adz bin Jabal, yaitu akhbirni, wahai Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang satu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Dan tentunya ini adalah harapan kita semuanya, selamat dari neraka dan kemudian masuk surga. Dan hanya itulah cita-cita kita satu-satunya. Orang kalau di dunia ditimpa kesusahan, kesulitan apapun itu, tapi kalau akhiratnya selamat, kata orang Jawa sik luwung. Luwung itu apa ya? Mending. Tapi orang sebahagia apapun di dunia, kalau ujung-ujungnya masuk neraka, naudzubillah, itu adalah puncak kesengsaraan. Dan ini para sahabat semangat sekali bagaimana caranya biar bisa masuk surga. Dan zaman mereka enak, masih ada Rasulullah bisa bertanya. Dan pertanyaan ini memberikan faedah, memberikan manfaat untuk kita semuanya. Jadi kita tahu tentang surga. Dan perlu kita renungi para jamaah sekalian, bahwasanya surga itu mahal. Surga itu apa? Mahal sekali, tidak murah. Bayangkan kenikmatan surga, waktunya kekal abadi selamanya. Tidak ada namanya tua, tidak ada namanya rematik, tidak ada diabetes, tidak ada sakit lambung, tidak ada namanya kantong kering, tidak ada sengsara, gak perlu duit, gak perlu kerja, yang dimau semuanya serba nikmat, serba datang, serba apapun yang kita inginkan pasti terpenuhi, tanpa ada satupun yang menjadi kecemasan. Itu sangat-sangat mahal.
Kita bayangkan hidup di dunia saja, kalau mau hidup enak itu biayanya besar. Hidupnya paling cuma rata-rata usia umat Rasulullah itu, kalau usia Rasulullah sendiri 63, itu hitungan hijriyah. Kalau masuk hitungan Masehi 61 sekian. Itu rata-rata usia umat ya Rasulullah. Kalau ada yang nambah, bonus. Makanya kalau Allah panjangkan umur seseorang, Allah lemahkan fisiknya. Semakin bertambah umur 30, 40 ke atas kok tambah umurnya, biasanya giginya agak ngilu, pendengarannya berkurang, rambutnya agak memutih. Itu peringatan. Nah, kalau kita ingin hidup di dunia itu mahal, hidup enak ya. Bayangkan jenengan hidup di kota misalnya Surabaya, punya rumah yang harganya 10 miliar, kemudian punya mobil 5 miliar, punya pemasukan setiap bulan 1 miliar misalnya, selama 60, 70, 80 tahun, itu mahal. Dan bayangkan dengan akhirat yang itu selama-lamanya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, orang yang paling terakhir masuk surga adalah orang yang keluar dari neraka dengan cara merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, "Idza fadkhulil jannah," pergilah masuk kamu ke dalam surga. Kemudian dia datang, fayatiha fayukhayyalu ilaihi anha mal'ah. Kemudian dikhayalkan dalam khayalnya surga telah penuh. Kata dia kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'ah." Ya Allah, surgamu telah penuh ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Idza fadkhulil jannah falaka mithlu dunya wa 'ashratu amsalihha." Kata Allah Subhanahu wa taala, pergilah, masuklah ke dalam surga, dan untukmu, hadiah bagimu adalah 10 kali dunia dan isinya. 10 kali lipat dunia dan seisinya. Itu orang yang paling rendah, surganya paling ekonomi, kelasnya paling rendah, orang yang terakhir masuk surga. Bayangkan jika di surga bersama para nabi, para orang-orang soleh, di surga yang tertinggi, itu lebih mahal lagi. Dan harus kita sadari, sebanyak apapun kita beramal, itu kalau amal kita pahalanya dijadikan uang, dirupiahkan buat beli surga, nggak akan bisa nyampe. Misalnya kita beramal 70 tahun amal soleh terus, yaudah masuk surga 70 tahun, kurang atau sudah lebih, kurang lama kalau bisa. Makanya kita sadar diri, kita itu manusia yang lemah ya, manusia yang lemah, manusia yang banyak kekurangannya, lebih banyak lalainya daripada ingatnya, lebih banyak ngeresulo itu ngeluhnya daripada bersyukurnya, lebih banyak hal-hal yang sia-sia yang kita kerjakan daripada yang bermanfaat. Ya amalnya sedikit, malas-malasan gitu ya. Juga ya kita jujurlah pada diri sendiri misalnya. Ya kita jujur misalnya dalam satu hari misalnya lebih banyak maksiat atau lebih banyak tobat? Banyak maksiat ya. Banyak zikir atau lebih banyak nyinyir? Nyinyir sekarang itu nggak perlu pakai mulut, pakai jempol. Banyak bersyukurnya atau banyak mengeluhnya? Punya motor, oh ini dia mobil enak ya. Punya mobil, oh mobil cuma 1, 2, 3, 4, lebih enak lagi, gak ada habisnya. Sholat misalnya, sholat kita lebih banyak khusyuknya atau lebih banyak ingat jemuran ketika hujan, lebih ingat jualan atau lebih ingat dagangan? Allahu Akbar, utangnya belum dibayar. Ibu-ibu bisa Allahu Akbar, tempenya belum dientas, lali kemarin kosong gitu ya. Atau misalnya apapun yang kita kerjakan, bayangkan dalam 24 jam kita tidur, orang rata-rata sehari tidur berapa jam? Kalau tidurnya sehari 8 jam, hidupnya itu 60 tahun, sehari tidur 8 jam,
Tidur saja itu 20 tahun, Pak. 8 jam kan sepertiga hari. Berarti buat tidur saja 20 tahun. Itu hibernasi, bukan tidur itu. Nah, makanya kita evaluasi. Saya seperti ini modelnya pantas gak masuk surga? Makanya dalam hadis dikatakan bahwasannya la yadkhulul jannata ahadun minkum bi'amalihi. Salah seorang dari kalian tidak akan bisa masuk surga kalau hanya mengandalkan amalannya saja. Kata para sahabat tuh, hatta anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah, saya juga, kata Rasulullah. Tapi kita masuk surga dengan apa? Dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah itu diberikan kepada orang-orang yang berusaha untuk mengejarnya. Makanya dalam artian para jemaah sekalian, memang dalam hadis ini dikatakan akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amal yang memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Ayat yang lain pun mengatakan tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Surga-surga itu yang kami wariskan kepada kalian itu karena amal perbuatan kalian. Di sini maksudnya bukan amalnya ditukar dengan surga, karena nggak nyampe, nggak nutut. Oleh karena itu kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan lebih mudah diberikan kepada orang yang senantiasa mengejarnya. Jadi perlu kita pahami baik-baik di sini bahwasannya orang yang mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kecerdasan. Betapa banyak orang yang pintar tapi keblinger, pintar tapi Allah biarkan dia menjadi pembuka-pembuka kejelekan. Sebaliknya orang yang sesat itu karena dia memang Allah sesatkan, biarkan dia tersesat. Orang masuk surga itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang masuk neraka itu juga karena Allah biarkan dia masuk neraka. Ada orang yang Allah berikan hidayah, ada orang yang Allah biarkan. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang yang Allah berikan hidayah, ada orang yang Allah biarkan? Apakah ini random? Ternyata tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Lail. Allah berfirman, fa'amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan pahala yang terbaik, membenarkan surga, fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bakhil dan merasa cukup, wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga dan pahala, fasanuyassiruhu lil usra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata sebab kita mendapat hidayah atau sebab seseorang mendapatkan hidayah dan juga sebab seseorang itu melenceng dari agama Allah, itu sebabnya ya dia sendiri. Hidayah itu para jamaah sekalian harus kita cari, kita perjuangkan. Hidayah itu harus kita kejar dan kita perjuangkan. Orang yang dapat hidayah memang dia dikasih Allah hidayah, tapi setelah perjuangan dia untuk melawan hawa nafsu dan kemalasan. Misalnya kita merasa ingin berbuat baik, tapi kok malas. Pilihannya dua, kalau kita laksanakan itu kebaikan, maka Allah akan memberikan hidayahnya. Kita turuti kemalasan, ya Allah gak kasih hidayahnya. Ada kejelekan, ada kemungkaran misalnya, kita pilihan kita mengikuti kemungkaran itu atau menghindar.
Kalau kita mengikuti kemungkaran, ya sudah, Allah akan membiarkan kita jadi orang yang menyimpang. Kalau kita menahan diri, bisa jadi Allah memberikan kita hidayahnya. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu karena dia berjuang untuk mencari hidayah dan memperjuangkannya dan menjaganya dan memupuk dan membesarkannya dan berusaha untuk istiqomah di dalamnya. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Amin. Sebaliknya, orang yang tersesat itu karena nuruti hawa nafsu, gak mau belajar atau belajarnya salah. Belajarnya juga orang yang gak mendapatkan hidayah. Atau jika dia mendapat hidayah sebenarnya tapi dia abaikan, akhirnya hidayahnya hilang. Kita lihat orang-orang Quraisy, angkatannya Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, kemudian Walid bin Mughirah dan teman-teman seangkatannya. Apakah mereka sebenarnya mereka menolak ajaran Rasulullah SAW? Apakah penolakan mereka karena mereka tidak tahu, atau sebenarnya mereka tahu itu benar tapi ditolak karena urusan-urusan pribadi? Jawabannya adalah mereka semuanya ini tahu bahwasannya yang diajarkan Rasulullah itu benar. Tahu mereka. Sebagian mereka mau menerima hidayah, mau menerima kebaikan sehingga masuk Islam, seperti Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat-sahabat yang lain ridwanullahu alaihim ajma'in. Sebagian mereka menolak. Motifnya apa? Masing-masing. Ada yang motifnya karena saingan sama kabilahnya, ada yang karena hartanya, ada yang karena dia itu adalah seorang yang disegani dan dihormati, masa mau jadi pengikutnya Rasulullah gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad nih, kita ikut golongannya Abu Bakar atau golongannya Abu Jahal? Semua itu dibuktikan ya dengan tadi hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga tatkala Abu Jahal dan kawan-kawan ini mereka mengenal hidayah dan tidak mau mengikutinya dan berpaling, Allah biarkan mereka semakin tersesat. Satu contoh misalnya, Al-Walid, bapaknya Hindun, mertuanya Abu Sufyan, namanya itu Utbah, bukan Walid tapi Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah itu pernah mengusulkan ke orang-orang Quraisy untuk memadamkan dakwahnya Rasulullah SAW. Apa ini, orang ini Muhammad ini, coba nanti saya tawari nikah dengan perempuan yang paling cantik, atau dia mau harta yang paling banyak, atau dia mau jadi tuan kita. Saya tawari. Datanglah dia ke Rasulullah gitu, ditawari 3 perkara tadi itu. Setelah selesai, akhirnya Rasulullah membaca surat Fussilat. Setelah tadi datang ke Rasulullah dengan tubuh yang penuh semangat, setelah mendengar surat Fussilat dan tahu, paham maknanya, kuncinya di sini. Mereka orang Arab, tahu dan paham makna yang dibacakan Rasulullah SAW. Tatkala dibacakan itu, bergetar dan ambruk badannya. Ngerti kalau itu kebenaran yang paling benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah mukjizat. Sekali lagi bagi yang memahami, sampai dia mengatakan cukup, gak kuat karena yang dibacakan ayat-ayat neraka. Akhirnya balik lagi dengan jiwa yang sudah kalah telak gitu, dan dia ngakui kalau itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia, kamu beriman, kenapa? Ya, innama ana rajulun min qaumi, katanya. Ya, saya itu termasuk bagian dari kaumku. Kalau kaum saya, masyarakat saya beriman, ya saya mau, kalau enggak ya enggak gitu. Artinya dia tahu hidayah, dia tahu petunjuk, tapi dia tinggalkan. Motifnya apa? Ya motif karena
dia lebih mendahulukan teman-temannya. Contoh lain yang sangat-sangat disayangkan adalah Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, pelindung Rasulullah SAW, yang melindungi dakwah. Maksudnya bagaimana? Tatkala Rasulullah berdakwah di Makkah waktu itu belum ada yang namanya presiden, belum ada namanya khalifah, masih zaman jahiliyah. Sistemnya adalah setiap kabilah itu punya kepala suku. Memang sempat ada beberapa orang-orang yang sangat dihormati dan perkataannya didengarkan semua orang, tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Yang bisa seperti kakeknya Nabi Abdul Muthalib bisa seperti itu. Nah, tatkala orang-orang Quraisy ini panas dan geram dengan dakwahnya Rasul, mereka tidak bisa kalau langsung membunuh Rasulullah. Kenapa? Dilindungi oleh kabilahnya Bani Hashim, dan Bani Hashim ini punya banyak sekutu. Jadi orang zaman dulu, misalnya Bani Hashim ini punya sekutu namanya Bani Muttalib, bukan Abdul Muttalib ya, Bani Muttalib namanya, masih satu kakek juga, atau punya sekutu dari bani-bani yang lain. Kalau ada orang lain kok melukai Bani Hashim, maka Bani Hashim satu suku sama sekutu-sekutunya bisa terjadi perang besar-besaran. Dan orang Arab dulu tidak akan bertanya, keluarganya dibunuh misalnya, perang kita, perang, nggak tahu, nggak ada urusan, nggak tanya kenapa perang, perangi siapa, perang gitu. Itu zaman jahiliyah. Sehingga tatkala akan diminta oleh orang-orang Quraisy, serahkan ponakanmu, kata orang-orang Quraisy. Akhirnya Abu Thalib datang ke Rasulullah waktu itu, diminta Rasulullah untuk menghentikan dakwahnya. Sangat masyhur sekali perkataan Rasulullah, kalaulah seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan diletakkan di tangan kiriku untuk saya berhenti berdakwah, maka saya tidak akan pernah berhenti. Kata Abu Thalib, wes sudah, terserah kamu, lakukan yang kamu mau, saya akan melindungimu. Sampai beliau akhirnya meninggal, yang berbarengan dengan meninggalnya Khadijah, dan namanya adalah Amul Huzni, tahun kesedihan. Dan sebagai penyemangat Rasulullah akhirnya berangkat Isra dan Mi'raj. Kok nyampe sana? Ngomong apa tadi? Abu Thalib ketika mau atau hendak meninggal, sebelum meninggal atau semasa hidupnya, Abu Thalib ini memiliki syair-syair yang memuji Rasulullah, yang menyatakan bahwasannya agama Rasulullah ini adalah agama yang paling benar. Pokoknya mereka nggak akan sampai kepadamu sampai saya masuk ke dalam kuburan, baru setelah itu saya nggak bisa melindungi kamu. Nah, tapi tatkala meninggal, Rasulullah mengatakan gini, ya wahai pamanku, qul la ilaha illallah kalimatun uhaju biha yaumil qiyamah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan kalimat ini saya akan membela kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sebelahnya ada Abu Jahal. Dia mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kamu benci ya dengan agama bapakmu Abdul Muthalib gitu. Karena sampai beliau meninggal lebih memilih agama nenek moyang. Memang mengikuti kebiasaan nenek moyang ini rata-rata sebab musibah. Ini yang nggak baik ya. Kalau yang baik dipertahankan. Masalah budaya para jamaah sekalian, budaya itu kalau tidak bertentangan dengan ajaran Islam, monggo silahkan. Jangan budaya pakai batik misalnya, yuk silahkan lanjutkan, nggak apa-apa. Pakai peci nasional, monggo silahkan. Tapi kalau budaya kebiasaan nyembah patung berhala, memberikan sajen ke roh-roh gitu ya, yang ini perlu dihilangkan. Karena kita ini hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, meninggal minta surga kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta surga ke budayawan. Kita lihat kaumnya Nabi Ibrahim. Tatkala ditanya, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun?" Apa ini patung-patung yang kalian
sembah ini. Kata mereka apa? Qalu wajadna aba'ana laha fa'ilin, laha 'abidin. Kami mendapati mbah-mbah kami dulu ya seperti itu. Nah, maka dari jamaah sekalian, untuk masalah budaya monggo silahkan. Kalau bagus, tidak bertentangan dengan syariat, diteruskan nggak masalah. Budaya Arab pun, budaya Arab itu kalau bertentangan dengan syariat Islam itu dihilangkan. Contohnya apa? Budaya Arab itu, orang Arab zaman dulu itu yang perempuan pakaiannya itu telanjang. Zaman dulu itu orang Arab zaman dulu itu telanjang, yang perempuan. Sebagian laki-laki juga. Itu dihilangkan. Dan yang paling masyhur adalah mengubur anak hidup-hidup. Itu budaya Arab zaman dulu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala anak yang dikubur ditanya kenapa mereka dikubur. Datang Islam, kemudian budaya-budaya yang bertentangan dengan syariat Allah itu dihilangkan. Jubah itu budaya mana? Jubah itu budaya Arab bukan? Bukan ya? Budaya Cina setahu saya. Kalau Arab itu izar warida, ada atasan ada bawahannya. Itu kalau budaya Arab. Baik. Jadi kesimpulan para jamaah sekalian, hidayah ini mahal, kita cari, kita pupuk, kita tanam, pertahankan, istiqomahkan, dibawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah jauh-jauh, kita sendiri saja. Kapan kita tidak mendapatkan hidayah? Contohnya, kita tahu baca Al-Quran itu ada pahala. Al-Quran itu memberikan syafaat. Al-Quran itu tidak boleh ditinggalkan ataupun dihilangkan dari hati-hati kita. Baik, yang hari ini sudah baca Quran berapa orang? Belum ya? Nah, itu adalah tanda kita belum dapat hidayah. Juga amal-amalan yang lain. Baik. Jadi para jamaah sekalian, taufik dan hidayah itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW juga bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah karena setiap orang itu dipermudah terhadap apa yang dia ciptakan untuknya. Orang yang kaya misalnya, maka dia akan dimudahkan untuk menjadi kaya. Orang yang miskin dimudahkan jadi orang miskin. Tapi masalahnya kita nggak tahu takdir Allah itu kita kaya atau miskin. Jangan kalau misalnya ada orang gini di kamar rebahan mager santuy gitu ya, wis engko nek soge yo soge dhewe, nek marat ya marat dhewe, wis gak usah lapo-lapo nang kamar ae glundang-glundung. Engko nek duwe dhuwit lak logor teko langit ceplung ngono. Mustahil apa enggak itu? Mustahil. Jenengan yakin semuanya kalau orang mau punya duit harus kerja, harus banting tulang. Begitu juga sama orang masuk surga, orang masuk neraka. Enggak ada ceritanya wis nek mlebu surga moro-moro mlebu mulai. Wis kau usah lapo-lapo nas nang omahe glundang-glundung. Itu hal yang mustahil. Sama dengan ada jomblo misalnya, bujang. Wis takdirin duwe anak, gak usah rapi moro-moro anake meletek teko watu. Mustahil. Jenengan mau masak wis takdire dadi soto ya dadi soto, gak usah dimasak dadi dhewe. Itu mustahil. Jadi setiap kita itu adalah beramal saja. Nanti insya Allah mudahkan. Memang dalam satu riwayat Rasulullah menyatakan bahwasanya setiap orang itu sudah ditetapkan. Bahkan riwayat ini pernah kita baca di hadis tentang penciptaan manusia di awal-awal hadis arba'in ini. Seseorang itu sudah ditetapkan, masing-masing dari kita sudah ditetapkan di akhirat nanti dia bakal sengsara atau bahagia. Sudah ada. Lah terus untuk apa kita beramal? Masalahnya para jamaah, kita nggak tahu bakal sengsara atau bahagia. Tugas kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, jangan-jangan saya ini orangnya surga Firdaus, jadi tetangganya Nabi Muhammad di surga. Oh, saya beramal yang baik. Jangan pernah suudzon. Sekali lagi, jangan pernah suudzon. Kita husnudzon sama Allah. Kita ini, ya Allah, saya husnudzon bahwasannya saya akan masuk surga yang paling tinggi. Oleh karena saya husnudzon, maka
saya akan beramal dengan amalan yang terbaik. Jangan sampai jangan sampai suudzon. Ngerti? Jadi kata Rasulullah apa? Kullu ummati yadkhul jannah. Kata Rasulullah, setiap umatku pasti akan masuk surga. Semuanya dijamin sama Rasulullah. Jadi insya Allah satu masjid sini semoga semuanya masuk surga, dan yang di tempat yang lain juga ya. Illa man apa, kecuali yang emoh, kecuali yang enggan, kata Rasulullah. Semua umatku, kata Rasulullah, saya ulangi lagi, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang enggak mau. Para sahabat heran-heran, loh kok ono wong gak gelem mlebu surga iki, tenane. Kata Rasulullah apa? Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad abah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah apa? Yang taat sama aku, kata Rasulullah, masuk surga. Yang enggak mau taat, dia enggak mau masuk surga. Artinya ya menyimpang dari jalan ke surga. Maka keinginan kita harus jujur lewat amal perbuatan. Jadi para jemaah sekalian, memang takdir kita sudah ditulis. Kenapa ditulis? Karena memang Allah Maha tahu. Allah tahu 2 jam kemudian apa yang akan terjadi, besok akan apa, Allah Maha tahu. Allah tahu ilmu sesuatu hal yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan bagaimana kejadiannya kalau itu terjadi. Nah, kita nggak tahu, kita husnudzon saja, sehingga kita bisa memberikan amalan yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukannya dengan satu apapun. Ini sering kita bahas juga ya. Memang pangkal pondasi keselamatan di akhirat adalah kita bertauhid, hanya menyembah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadah, dalam segala amal perbuatan, dan segala sifat dan nama-namanya, dan menjauhi segala jenis kesyirikan, menjauhi segala jenis pelanggaran. Wa tuqimus shalah, dan mendirikan salat. Wa tu'tiz zakah, dan mendirikan membayarkan zakat. Wa tasummu Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal bait, dan juga berhaji ke Baitullah. Ini sering kita bahas, bahwasannya ini merupakan rukun-rukun Islam. Mayoritas kita sudah pernah semuanya, 1, 2, 3, 4, tinggal 1 haji. Mungkin banyak yang belum ya. Semoga kita semuanya bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Amin. Baik, kemudian para jemaah sekalian, Rasulullah SAW bersabda, "Ala adulluka ala abwabil khairi." Maukah kalian kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-shaumu junnatun. Puasa adalah tameng. Tameng dari apa? Dari semua hal kejelekan. Orang puasa itu, kita lihat rata-rata orang puasa kan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan itu potensi kita berbuat kejelekan dan kejahatan turun, potensi untuk berbuat kebaikan naik. Makanya itulah faedah setan-setan dibelenggu. Puasa baik yang wajib maupun yang sunnah, puasa itu mencegah orang dari ya jelas makan dan minum dan pembatalan yang lain. Yang kedua juga mencegah dari ya meskipun tidak semua orang mempraktekkan, tidak semua orang mematuhi ini, tapi puasa itu bisa melindungi seseorang dari berkata-kata yang kotor dan jelek, menghindari dari melihat yang tidak baik, mendengarkan yang dosa, bahkan dari ghibah dan namimah. Ya meskipun tidak kita ingkari, kita tidak nafikan bahwasannya orang berpuasa tapi masih ada domba, ada perbuatan masih ada. Orang berpuasa tapi lambene pawedes masih ada. Mriki wonten Pak tiyang Pak. Mboten-wonten nggih ten Jawa niku. Tapi niku mlebet mriki kados. Dan itu di dunia. Di akhirat
melindungi dari api neraka, karena amal soleh di dunia mendapatkan rahmat Allah, akhirnya terlindungi dari siksa akhirat. Was-shadaqatu, dan sedekah. Tadi puasa yang sunnah ya di sini ya. Kalau puasa yang wajib itu masuk ke dalam rukun Islam yang puasa tadi. Sedekah juga di sini adalah sedekah yang sunnah, karena sedekah yang wajib itu masuk ke zakat yang tadi. Sedekah itu memadamkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'u an-nar, sebagaimana air itu memadamkan api. Wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di kegelapan malam. Salat malamnya tatkala orang-orang sudah tidur semuanya. Makanya zaman dulu salat yang gelap itu adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin. Orang munafikin zaman Nabi itu, mereka ini sebenarnya orang kafir, tapi karena tujuan duniawi mereka pura-pura masuk Islam. Sehingga kalau bertemu orang, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, jika mereka bertemu dengan orang beriman, oh kami beriman, kita saudara seiman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau mereka ini bertemu dengan orang-orang yang sebangsa mereka, mereka mengatakan, nah kami ini bersama kalian, kami ini hanya berolok-olok saja. Jadi di sini senang, di sana senang, di mana-mana disenang hatinya. Jadi bunglon. Kalau ketemu orang beriman bilang saya beriman, ketemu orang temannya bilang kalian bersama kalian. Nah, orang-orang munafikin, mereka ini menyembunyikan kekafiran dalam hati mereka dan pura-pura beriman. Salat yang paling berat buat mereka adalah salat yang gelap, karena zaman dulu tidak ada lampu. Dan salat yang gelap ada dua, salat subuh dan salat isya. Berat sekali mereka itu. Kenapa? Nggak kelihatan. Baik, zaman dulu masjid itu lantainya itu bukan lantai seperti ini, lantainya itu tanah. Makanya orang zaman dulu itu salatnya pakai sendal. Termasuk sunnah yang kalau dipraktekkan zaman sekarang itu bikin heboh ya, sholat pakai sendal. Ada orang dari luar pakai sendal gini sholat di sini, dimarahi sama takmirnya pasti, karena lantainya sudah lantai seperti ini. Zaman dulu masih masih tanah, maka ada orang Badui kencing di pojokan masjid, disiram selesai, karena tanah kan menyerap gitu ya. Nah, orang munafik itu tatkala datang sholat isya dan sholat subuh dan kondisi masih gelap, mereka malasnya luar biasa. Kenapa? Nggak bisa pamer muka, nggak bisa cari perhatian, namanya apa namanya itu? Kalau ada pejabat terus cari perhatian, namanya apa? Pencitraan, gitulah. Tidak bisa cari perhatian, tidak bisa setor muka. Siapa yang lihat gelap. Makanya Umar bin Khattab sama Ali bin Abi Thalib dibunuh di masjid pas sholat sholat subuh. Kalau Utsman bin Affan dibunuhnya di rumahnya. Kalau Ali bin Abi Thalib sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhum itu dibunuhnya di masjid tatkala sholat subuh, karena gelap. Lah orang munafik itu berat sekali sholat subuh sama sholat isya. Nah, apalagi sholat malam. Tapi habis sholat malam ya jangan diposting di Instagram jadi status ya. Percuma lah. Ada orang itu ketika bulan puasa itu nggak mau ngerepoti malaikat Raqib Atid, maunya nyatet amalannya sendiri di Facebook dan di WA. Sahur posting makanannya itu, alhamdulillah sahur hari ini lancar gitu ya. Habis subuh kajian, bismillah semoga dapat ilmu yang bermanfaat, di tag ustadz siapa gitu misalnya. Kemudian ada lagi ketika buka bersama, alhamdulillah hari ini bisa bagi-bagi sedekah kepada fakir dan miskin, dalam hashtagnya duit pribadi loh. Intinya ingin memamerkan segala jenis perbuatannya. Nah, kita kembali ke sholat malam tadi. Nah, sholat malam apalagi zaman dulu, zaman sekarang juga mungkin ya, ini orang nggak ada yang lihat dan nggak diposting di medsos.
Maka yang seperti ini menunjukkan kebersihan hatinya. Memang dia itu niat ikhlas lillahi ta'ala. Tapi jangan sampai habis sholat malam gitu ya, dia bilang gini, ngantuk sekali saya ini. Kenapa mas? Ngantuk? Ya tadi malam itu 12 sampai 15 rakaat saya itu ngantuk sekali saya itu. Kamu gak pernah kan? Nah gitu. Itu namanya apa? Cari perhatian. Sama dengan orang sedekah kayak gini. Modusnya itu menyembunyikan sedekahnya, tapi aslinya itu pamer, infak di masjid gitu ya. Apa misalnya Pak Fulan 100.000, Pak A 200.000, Pak C 250, Pak D 400.000, hamba Allah 10 juta. Dia bilang ke temannya, kamu tahu nggak hamba Allah siapa? Ini dia hamba Allahnya. Hamba Allah tapi apa? Ngaku. Sama dengan kayak gitu ya. Awalnya itu merendah untuk meroket sebenarnya itu. Gitu ya. Ini biasanya yang lebih kayak sering kayak gini nih ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya. Atau ya mirip-mirip lah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit gitu ya. Kamu itu nek gak tak bandani ben gak tak sekolahnya dadi opo katanya. Gitu. Itu jangan sampai. Baik. Di sini Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi lambung-lambung mereka, perut-perut mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya apa? Mereka itu menghidupkan malamnya dengan sholat malam. Dan tidak sedikit para ulama kita itu mereka sholat subuhnya dengan wudhu isya. Sholat isya wudhu, kemudian sholat subuh nggak wudhu lagi karena nggak batal. Sepanjang malam ya zikir, ya belajar kitab, ya sholat malam, nggak ngantuk, nggak tidur sama sekali, sehingga wudhunya itu masih belum batal. Ada yang pernah seperti itu? Saya jujur nggak pernah, ngantuan soalnya. Jadi mereka itu berdoa berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut, penuh harap, dan mereka itu menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, itu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi para jamaah sekalian, juga di sini amal yang tersembunyi itu amal yang sangat-sangat mulia. Memang ada amal perbuatan yang nggak bisa disembunyikan. Sholat Jumat soalnya, jangan sholat Jumat di kamar sendirian juga sah. Atau misalnya hari raya Idul Adha, Idul Fitri sendirian di kamar, ya nggak sah. Ada amal-amal yang itu memang zahirnya ditampakkan, tapi ada amal-amalan yang memang bagusnya disembunyikan. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Sedekah itu menghilangkan atau menghapus kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis yang lain bahwasannya innas sadaqata sirri la yudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah yang disembunyikan, enggak diumumkan, itu memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini para jamaah sekalian, bukan berarti orang yang sedekahnya nampak terang-terangan itu mesti gak ikhlas, belum tentu. Menampakkan sedekah atau menyembunyikannya itu tergantung hati. Yang tahu hanya yang bersedekah sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sampai bilang, oh dia loh sedekah tapi diposting-posting. Kita jangan bilang dia nggak ikhlas. Ikhlas gak ikhlas itu letaknya di hati. Hanya dia dan Allah yang tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah 271, in tubdu shadaqati fa ni'mahi. Jika kalian menampakkan sedekah itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha lil fuqara. Jika kalian menyembunyikannya dan diberikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, itu lebih baik. Saya ulangi.
menampakkan sedekah itu baik. Menyembunyikannya itu lebih baik. Intinya dua-duanya sama-sama baik. Mana yang lebih utama tergantung situasi dan kondisi. Kalau jenengan sedekah kok yang ngikuti kok banyak, nantinya ditampilkan saja. Jenengan bupati sedekah, kemudian karena sedekah jenengan ditampakkan, banyak orang yang akhirnya ngikuti, jadi viral. Dalam artian jenengan jaga keikhlasan itu ditampilkan biar diikuti banyak orang, sehingga manfaatnya lebih banyak tersebar. Makanya seperti ini ditampilkan saja. Tapi kalau nggak ada masalah seperti ini, ditampilkan maupun disembunyikan sama saja, maka fahuwa khairul lakum, disembunyikan lebih baik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan Allah menghapuskan dari kesalahan-kesalahan kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir. Baik, mungkin sekian yang dapat kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari memberikan manfaat kepada kita semuanya di dunia maupun di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan memberikan barokah. Dan semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hamba yang senantiasa menginginkan surganya, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita semuanya melalui malaikat pencabut nyawanya, kita berada dalam kondisi yang husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Ya Allah, kita minta surga kepadamu dan apapun yang mendekatkan kepada surga dari perkataan maupun perbuatan. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan segala perbuatan yang mendekatkan ke neraka, baik perkataan maupun perbuatan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.